Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali di Rumah Belajar Al-Khair. Teman belajar dimanapun dan kapanpun. Teman belajar, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa setiap hari Rabu kita Rumah Belajar Al-Khair akan membahas kitab fikih praktis atau fikih muyassar, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari taharah. Kita telah membahas juga tentang hadas dan khabas. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan apa hadas dan khabas itu bisa dihilangkan dan bisa diangkat. Maka dalam kitab ini pengarang menyebutkan masalah yang kedua, al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharatu, yaitu membahas tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci. Pengarang menyebutkan at-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Bersuci itu membutuhkan sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihi an-najasu wa yurfa'u bihi al-hadatsu. Yang dengan benda itu bisa dihilangkanlah najis dan bisa diangkatlah hadas. Apakah benda itu? Maka benda yang pertama yang bisa digunakan untuk bersuci adalah al-ma'u wa huwal ma'u, dan dia adalah air. Lalu air seperti apakah yang bisa dan boleh digunakan untuk bersuci? Maka disebutkan dalam kitab ini, wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'ut tahur. Air yang boleh dan bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang tahur. Apakah yang dimaksud dengan air yang tahur itu? Disebutkan bahwa air yang tahur itu adalah at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang tahur itu adalah air yang suci zatnya. Air itu suci zatnya, maksudnya dia tidak tercampur oleh najis atau tidak tercampur oleh apapun yang akan mengurangi kesuciannya. Dan juga dia suci mensucikan yang lain. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar, air ini disebut dengan air mutlak. Bagaimana cirinya? Disebutkan wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Bagaimana ciri air yang tahur itu? Dia tetap sebagaimana bawaan penciptaannya, sebagaimana air itu diciptakan. Ai ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Maksudnya air itu sifatnya tetap sebagaimana ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana nazilan minas sama'i. Baik itu yang turun dari langit, kal matari seperti air hujan, wadzawbis salji wal baradi, maupun air dingin, air salju maupun air es. Au jariyan fil ardi, atau air yang mengalir di muka bumi. Kama il anhari, seperti air sungai, wal uyuni, dan air dari sumber-sumber mata air, wal abari, dan juga air sumur, wal bihari, dan juga air laut. Nah, air-air ini adalah air yang tahur. Dia suci zatnya dan juga bisa mensucikan yang sesuatu yang lain. Maka air ini selama masih dalam sifat asli sebagaimana dia diciptakan, maka dia hukumnya suci dan mensucikan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'an tahuran.
Juga Nabi SAW bersabda, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Juga Nabi SAW bersabda tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kemudian disebutkan juga dalam kitab ini, wala tahsulut taharatu bima'in ghairal ma'i. Dan disebutkan bahwa tidak boleh bersuci dengan benda cair yang bukan air. Jadi air mesti cair, tetapi benda cair belum tentu air. Dan kita tidak diperbolehkan bersuci dengan benda cair yang bukan air, seperti kal khalli wal benzin wal asir wal limun, seperti cuka, benzin, sari buah atau perasan buah atau lemon dan lain sebagainya. Itu kan benda-benda cair, tapi tidak boleh bersuci dengan benda-benda seperti ini, karena ini bukan air. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kamu tidak mendapati air, maksudnya air yang mutlak, air yang suci mensucikan, maka digantikan dengan tayamum. Falau kanat taharatu tahsulu bima'in ghairal ma'. Kalaulah bersuci itu, kata pengarang kitab ini, boleh menggunakan benda cair yang bukan air, lanaqala 'adimal ma'i ilaihi lam yangkul ila turab. Maka tentulah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan bahwa pengganti air adalah benda cair. Dan akan Allah menyebutkan pengganti air adalah turab, debu atau tanah. Maka karena Allah menyebutkan bahwa pengganti air itu adalah turab, debu atau tanah, maka kita tidak diperbolehkan bersuci dengan benda cair yang bukan air. Tetap kita bersuci dengan air yang tahur. Apa tadi tahur? At-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Dia suci zatnya dan bisa mensucikan benda yang lain. Nah, begitu teman belajar yang kita bahas hari ini, yaitu tentang air yang suci mensucikan, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin demikian apa yang kita bisa bahas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas air apabila bercampur atau tercampur dengan najis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al-Khair, maka silahkan di subscribe terlebih dahulu. Nantikan video-video berikutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.